Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film bertemakan masa depan berjudul Atlas 2024. Bercerita di masa depan saat robot AI yang dibangga-banggakan oleh umat manusia malah menjadi awal mula kehancuran dari umat manusia, karena para robot AI mulai berpikir sendiri dan menghabisi umat manusia untuk ekosistem dunia yang lebih baik lagi. Yowes, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kehidupan manusia di masa depan yang sangat canggih secara perlahan hancur diakibatkan dari ulah robot AI yang mulai memberontak, yang menyebabkan banyak kematian manusia. Dan pemberontak robot AI dipimpin oleh seorang robot bernama Harlan. Setelah itu umat manusia di seluruh dunia bergabung, mulai menyatukan kekuatan untuk melawan, dan pada akhirnya umat manusia bisa menang melawan AI meskipun membutuhkan banyak pengorbanan. Karena kalah telak, Harlan akhirnya kabur menuju planet lain dan meninggalkan pesan jika ia akan kembali untuk balas dendam. That are more intelligent than us. How do we know the only way? Singkat cerita, 28 tahun kemudian semenjak kepergian Harlan, tapi tetap saja pemerintah masih memburu sisa-sisa robot AI yang ditinggalkan oleh Harlan. Namun sayangnya robot AI bernama Casca ini terlalu kuat, sehingga para polisi yang bertugas banyak yang tumbang, namun semua sudah dipersiapkan oleh Pak Polisi, dan pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan Casca. Scene kemudian berganti ke tokoh utama kita yang bernama Atlas Shepard, yang merupakan seorang agen analis yang cerdas namun tidak suka terhadap AI karena trauma. Nyatanya meskipun Harlan sudah menghilang hampir 30 tahun, pemerintah masih berusaha mencari keberadaannya yang sudah berada di planet lain. Tak lama kemudian Atlas dipanggil ke kantor untuk membantu mencari keberadaan Harlan melalui Casca. Di sisi lain, seorang kolonel bernama Elias menolak usulan komandannya bernama Jack karena mengikut sertakan Atlas dalam tugasnya, karena Atlas sendiri memiliki sifat yang kurang cocok dalam misi kali ini. Tapi bagaimanapun juga Atlas adalah seorang analis yang sangat cerdas dan dapat membantu mereka untuk menemukan lokasi Harlan. Today, Casca could shut down completely in our making her emotionally unstable, flawless. She failed her ranger exam. Singkat cerita, Atlas akhirnya bertemu dengan Casca untuk mengoprek-oprek CPU serta memori milik Casca untuk menemukan lokasi Harlan berada. Meskipun Casca sendiri menganggap dirinya tak bisa diretas, namun nyatanya Atlas mampu membuka semua informasi tentang Harlan yang berada di kepala Casca dengan mudah, dan pada akhirnya berhasil mendapatkan lokasi Harlan. Casca sempat akan menyerang Atlas, namun Atlas sudah menyiapkan perlindungan dari awal, dan setelah itu Atlas pun menghabisinya. I actually felt sorry for you. And you thought I found Harlan in your code? Setelah menemukan lokasi Harlan, Komandan Jack memerintahkan Elias bersama pasukannya untuk menangkap Harlan di planet tersebut, karena mereka membutuhkan CPU Harlan untuk mengetahui cara Harlan memberontak. Hal itu tentu saja ditentang oleh Atlas karena dianggap terburu-buru, karena mereka masih belum tahu bagaimana keadaan planet di sana. Terlebih lagi Harlan lebih pintar dari manusia lain dan mampu meretas semua sistem AI di seluruh dunia. Namun sayangnya perkataan Atlas tidak digubris sama sekali.
Misi kali ini para prajurit menggunakan sebuah robot AI super canggih yang disinkronkan dengan penggunanya dengan koneksi bernama neural yang diciptakan oleh ibunya Atlas untuk menyatukan pikiran manusia dengan AI. Namun Atlas sendiri yang melihat hal itu tidak suka dan tidak setuju jika menggunakannya. Atlas kemudian menawarkan diri untuk ikut misi karena ia sendirilah yang mengetahui seluk-beluk dari Harlan yang ia cari selama ini. Sorry, but my pronouns are she and her. You, wanted a coffee? I need this. Nobody knows him like I do. Singkat cerita, Atlas bersama prajurit lainnya pergi menuju planet yang ditinggali oleh Harlan, menggunakan pesawat induk melewati perbatasan atmosfer bumi dengan keamanan yang sangat amat ketat. Atlas kemudian meminta para prajurit untuk mengingat rencananya, karena jika menggunakan sistem digital, kemungkinan besar akan diretas oleh Harlan. Mendengar hal itu, para prajurit malah meremehkan Atlas, sehingga Atlas sangat marah karena ia sudah mengetahui seluk-beluk dari Harlan yang bisa membahayakan para prajurit. Namun lagi-lagi perkataan Atlas tak digubris dan Elias bersama pasukannya sudah pede jika misi akan berhasil. You can't trust any AI. Because his odds of surviving are better than yours. We'll touch down on GR39 here. And please remove your neural links. Elias kemudian diperingatkan kembali oleh Atlas jika Harlan sangatlah pintar dan bisa saja ini semua adalah jebakan. Namun Elias menyepelekan perkataan Atlas dan tiba-tiba pesawat mereka diserang habis-habisan, membuat semua prajurit tewas dan segera keluar dari sana. Atlas sendiri akhirnya dibantu Elias masuk ke dalam robot dan memintanya bertemu di titik pertemuan. Namun sayangnya pasukan Harlan menyerang mereka semua habis-habisan sehingga para prajurit tak bisa melakukan apa-apa dan pada akhirnya banyak prajurit yang tewas dalam serangan tersebut. Beruntung Atlas berhasil selamat dan ia ditemani oleh robot AI bernama Smith. Namun Atlas masih tak sepenuhnya percaya dan tidak mau untuk sinkron dengan AI, sehingga Atlas tak bisa menggunakan semua alat robot dan tak ada pilihan lain. Atlas segera pergi menuju kapsul penyelamat dengan berjalan kaki. Selain itu, Smith mengalami kerusakan baterai sehingga hanya bisa digunakan selama 22 jam. Successfully reached synchronization. Default activated. Singkat cerita, Atlas menemukan tumpukan robot milik para prajurit dan sayangnya semua prajurit yang ada di sana tak ada yang selamat, membuat Atlas kesal karena mereka tak mendengarkan perkataannya. Lalu tak lama kemudian anak buah Harlan datang dan salah satunya adalah Casca, membuat Atlas terkejut padahal ia sendiri sudah menghabisinya. Karena sudah terpojok, Atlas akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana. Dan sayangnya ia harus ketahuan, membuat Atlas harus berusaha menyelamatkan diri di dalam badai atmosfer. Sayangnya Atlas terpojok dan memutuskan meledakkan bom ion membuat anak buah Harlan tewas kecuali Casca. Namun akibat dari ledakan bom tersebut membuat tanah amblas dan Atlas harus terperosok ke dalam tanah yang membuat kakinya patah. Beruntung Smith mampu mengobatinya meskipun itu sangat menyakitkan bagi Atlas. Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, akhirnya tulang kakinya berhasil disambung kembali. You have to press the button. I know I have to. Smith kemudian menyarankan Atlas untuk menyinkronkan dirinya dengan AI karena dengan begitu mereka akan berbagi pikiran satu sama lain dan bisa memperbesar peluang untuk bertahan hidup.
Tak ada pilihan lain, Atlas pun menyetujui saran Smith meskipun Atlas melakukannya dengan terpaksa. Di waktu yang sama, ternyata Casca masih hidup setelah ledakan dan ia masih harus mencari keberadaan Atlas. Harlan sendiri sudah berhasil menangkap Elias hidup-hidup dan mencoba mendapatkan kode untuk membuka pesawat yang berisi bom nuklir. Sinkronisasi Atlas dengan Smith tidak berjalan lancar karena Atlas masih tidak percaya kepada AI. Hal itu dikarenakan Atlas mengalami trauma berat setelah Harlan yang seharusnya menjaganya saat kecil malah memberontak. Namun Atlas mulai menumbuhkan rasa percayanya kepada Smith dan sinkronisasi berhasil mencapai 40%, sehingga mereka akhirnya bisa keluar dari lubang. Namun sayangnya posisi mereka diketahui oleh Casca melalui drone-nya. Dalam perjalanan, Atlas juga membawa tumbuhan yang ada di planet tersebut untuk oleh-oleh. Namun tak lama kemudian Casca terdeteksi mulai mendekat sehingga ranjau yang sudah dipasang Atlas diledakkan untuk menghalau Casca. Setelah itu, Atlas berhasil menemukan Casca yang sudah hancur, menyisakan kepalanya saja. Dan tanpa banyak bacot, Atlas kembali menghabisinya. Setelah itu, Atlas berhasil menemukan lokasi markas Harlan yang sudah dekat. Dan Atlas berniat untuk memetakan markasnya. Namun Smith menolak karena tujuannya saat ini adalah membawa Atlas menuju kapsul penyelamat. Namun Atlas tetap memaksa, membuat Smith menahan pergerakan Atlas yang membuat Atlas teringat masa lalunya dengan Harlan yang sangat menyakitkan, sehingga Smith melepaskan Atlas. Pada akhirnya Smith tak ada pilihan lain dan menuruti perkataan Atlas untuk menuju markas Harlan, agar kematian para prajurit tidak sia-sia. Atlas kemudian berjalan sampai malam hari, hingga akhirnya ia berhasil menemukan markas Harlan yang sangat besar dan tak lupa memasang suar untuk meminta bantuan. Namun ternyata Harlan memiliki pesawat induk milik pemerintah yang membawa bom nuklir untuk menghancurkan setengah planet. Tapi tiba-tiba posisi Atlas ketahuan dan ia akhirnya berhasil ditangkap. Di sisi lain, Jake berhasil mendapatkan pesan dari Atlas jika Harlan memiliki pesawat induk mereka, membuat Jake ketar-ketir karena Harlan akan menggunakannya untuk bumi. Singkat cerita, Atlas terbangun dan bertemu dengan Harlan. Ternyata Harlan adalah robot AI ciptaan ibunya Atlas, dan tujuan Harlan saat ini adalah menghapus konflik yang ada di bumi, dan untuk menghilangkannya, maka Harlan akan menghabisi setengah populasi manusia. Selama ini Harlan sudah merencanakan secara matang, mulai dari penangkapan Casca, sehingga membuat Atlas akhirnya ikut menuju planetnya. Karena dengan adanya Atlas, Harlan bisa mencuri kode keamanan atmosfer agar Harlan bisa melewatinya. So I will purge the vast majority of the population. I have spent years trying to come up with another. You've grown up. Setelah itu, Harlan segera mengambil kode tersebut melalui mata Atlas dan oksigen miliknya tersisa 5 menit lagi. Elias yang masih hidup merasa menyesal karena tak mendengarkan perkataan Atlas. Elias kemudian meminjamkan alat koneksinya kepada Atlas agar ia bisa memanggil Smith. Dan pada akhirnya Smith berhasil menyala dan Atlas menyinkronkan dirinya 100% kepada Smith. Di sini akhirnya kita tahu jika asal mula pemberontakan AI disebabkan oleh Atlas yang merasa cemburu kepada ibunya yang selalu memperhatikan Harlan. Sehingga Atlas membuka koneksi neural yang bisa membuat Harlan berpikir secara mandiri. Sehingga karena hal itu ibu Atlas tewas dihabisi oleh Harlan. Yang membuat Atlas sampai saat ini masih belum mempercayai AI sepenuhnya. Setelah berhasil sinkron 100%, Smith akhirnya datang membantu mereka berdua dan pesawat induk tak lama lagi akan berangkat menuju bumi. T-minus 4 minutes 30 seconds. Atlas.
Tak ada pilihan lain, Atlas bersama Smith melawan segerombolan pasukan Harlan untuk menghentikan pesawat induk. Namun jumlah mereka terlalu banyak sehingga Elias mengorbankan dirinya untuk menghancurkan markas Harlan. Meski begitu, Atlas masih harus melawan anak buah Harlan yang tersisa, hingga akhirnya Harlan sendiri yang turun tangan untuk menghadapi Atlas. Sementara itu, pesawat induk sudah lepas landas dan Smith masih berusaha untuk meretas hulu ledaknya sebelum Atlas menghancurkannya. Dengan waktu yang tepat, Atlas akhirnya berhasil menghancurkan pesawat induk sebelum sampai ke bumi. Melihat hal itu, tentu saja Harlan pun sangat marah dan berniat untuk masuk ke dalam pikiran Atlas agar pemerintah mengirim pesawat lainnya untuk mengirim bantuan. Pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua tak bisa dihindarkan. Namun sayang Harlan terlalu kuat dengan pedangnya bagi Atlas, sehingga Atlas akhirnya terpojok. Tapi beruntung, Smith menembak Harlan hingga tak sadarkan diri menggunakan meriam. Harlan berhasil bangkit kembali dan segera menghancurkan Smith. Namun Atlas yang masih tersadar berhasil menghancurkan Harlan, sehingga ia pun berhasil mengambil CPU-nya. Sementara itu, Smith mengorbankan dirinya agar oksigen milik Atlas bisa bertahan sampai bala bantuan datang. Tentu saja hal itu membuat Atlas sangat sedih karena Smith sudah menemani dirinya dari awal dan Atlas sendiri sudah mempercayai Smith sepenuhnya. Dan setelah beberapa lama menunggu, bala bantuan akhirnya datang dan Atlas berhasil selamat dari kejadian tersebut. Singkat cerita, Atlas sudah pulih sepenuhnya dan Jack memberikan tumbuhan yang sempat Smith bawa untuk kenang-kenangan. Setelah itu, Atlas mulai mempercayai AI dan kembali mengendalikan robot AI dengan suara yang persis dengan Smith sebelumnya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Atlas 2024. Bagaimana? Seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.